Tema besar kita pada hari ini, Yesus sahabat dan teladan hidup. Materi yang ketiga, Yesus mengampuni. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai dengan 32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Tema kita pada hari ini, belajar mengampuni dan menerima sesama. Bersama dengan saya, Albertus Natrawada, SAG. Anak-anak, mari kita mulai dengan doa. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni, seperti Engkau yang penuh kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini setelah mengikuti pembelajaran peserta didik diharapkan mampu mengetahui isi bacaan Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai dengan 32 tentang perumpamaan anak yang hilang. Memahami makna pengampunan yang diajarkan Yesus melalui perumpamaan tersebut, mengidentifikasi sikap-sikap pengampunan dan penerimaan dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan sikap mampu mengampuni dan menerima sesama seperti teladan Yesus dalam pergaulan di sekolah, keluarga, dan lingkungan. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan mampu merefleksikan pentingnya pengampunan untuk menciptakan persaudaraan sejati. Anak-anak yang hebat, pernahkah kalian merasa marah, sedih, atau kecewa karena teman atau saudara berbuat salah? Apa yang biasanya kalian lakukan? Nah, hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah yang luar biasa dari Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai dengan 32. Kisah ini bukan kisah biasa. Ini adalah cerita tentang seorang anak yang pergi jauh, menghabiskan semua harta miliknya, lalu kembali dengan hati penuh penyesalan. Apa yang terjadi saat ia pulang? Apakah ayahnya marah? Apakah kakaknya memaafkan? Penasaran kan? Yuk kita simak bersama perumpamaan tentang anak yang hilang. Persiapkan hati dan telinga kalian, karena dari kisah ini kita akan belajar tentang kasih, pengampunan, dan penerimaan. Yuk, mari kita menyimak dan menonton kisah ini dengan hati yang gembira. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.
jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Anak-anak terkasih, dalam Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai dengan 32, Yesus bercerita tentang seorang anak yang meninggalkan rumah, menghabiskan semua harta miliknya, lalu jatuh dalam penderitaan. Tetapi ketika ia kembali dengan hati menyesal, ayahnya tidak marah, melainkan berlari memeluk dan menerimanya kembali dengan penuh kasih. Ingatlah gambaran hati Allah yang penuh pengampunan. Yesus mengajarkan bahwa mengampuni lebih besar daripada menyimpan dendam. Mengampuni bukan berarti melupakan kesalahan begitu saja, tetapi membuka hati untuk memberi kesempatan baru. Kadang kita sulit mengampuni teman yang menyakiti kita, sulit menerima orang yang berbeda dengan kita. Namun Yesus meneguhkan, "Ampunilah, maka kamu pun akan diampuni." Mengampuni membuat hati kita bebas, damai, dan penuh sukacita. Maka, mari belajar dari Yesus. Jangan biarkan luka menjadi penghalang persahabatan. Jangan biarkan kesalahan menutup pintu kasih. Mari kita belajar menerima, memaafkan, dan tetap mengasihi. Sebagai pertanyaan reflektif, pertama, pernahkah kamu disakiti temanmu? Bagaimana perasaanmu saat itu?
Yang kedua, apakah kamu lebih memilih mengampuni atau justru membalas kesalahan? Yang ketiga, menurutmu mengapa mengampuni itu lebih membahagiakan daripada membenci? Dan yang keempat, siapa orang yang ingin kamu maafkan atau terima kembali minggu ini? Anak-anak terkasih, mari kita tutup kegiatan kita dengan doa. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang penuh kasih, Engkau sahabat sejati yang selalu mengampuni. Ajarlah kami untuk berani memaafkan teman-teman kami, menerima mereka dengan hati yang tulus, dan tidak menyimpan dendam. Biarlah kami menjadi anak-anak yang membawa damai, seperti Engkau yang selalu membuka pelukan bagi semua orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak terkasih, kasih sejati bukan menghitung kesalahan, tetapi merayakan pertobatan. Lebih baik hati yang luka tapi memaafkan, daripada hati yang utuh tapi membeku dalam kebencian. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati. Salve.